MSIB ini sudah berjalan selama 6 angkatan ya sampai saat ini, berjalan 6 angkatan sampai saat ini. Dan tahun ini di bulan Mei kemarin kita juga sempat menyelenggarakan sosialisasi bagi mahasiswa dan mahasiswi ITNY. Dan dari hasil sosialisasi tersebut ada sekitar 50 sampai 50 mahasiswa yang mencoba mendaftar atau mengikuti program MSIB. Dan dari 50 mahasiswa tersebut 20 lanjut ke tahap selanjutnya. Namun sayangnya di batch kelima kemarin dari ITNY belum ada yang bisa kita kirim untuk program MSIB 6. Ini tentunya juga satu hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama begitu, karena sebenarnya MSIB ini adalah sebuah peluang yang besar bagi teman-teman semua, terutama bagi teman-teman mahasiswa untuk mewujudkan merdeka belajar. Karena melalui MSIB ini teman-teman mahasiswa nantinya akan punya kesempatan untuk langsung bertemu atau langsung eh, memasuki dunia kerja sebagai mahasiswa magang, mengikuti program magang, sehingga teman-teman dapat berkesempatan lebih dini merasakan exposure atau atmosfer di dunia kerja. Dan tentunya program MSIB ini memiliki banyak manfaat bagi teman-teman mahasiswa, khususnya dalam membangun portofolio. Sehingga nantinya ketika lulus, salah satu hal yang akan melekat di CV teman-teman adalah teman-teman telah atau pernah mengikuti program magang MSIB, atau teman-teman punya pengalaman bekerja di perusahaan meskipun statusnya baru magang. Nah, harapannya di batch 6 ini, di angkatan ke-6 ini, nanti teman-teman mahasiswa ITNY khususnya dapat berlomba-lomba untuk eh, mengikuti seleksi untuk program MSIB ini. Dan harapannya di batch 6 nanti ada teman-teman mahasiswa ITN-nya yang berhasil lolos, berhasil masuk, berhasil diterima untuk di program MSIB. Dari ITNY sendiri, dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta sendiri saat ini sudah memfasilitasi teman-teman untuk ber-MBKM melalui MBKM Center ITNY yang perwakilannya ada di masing-masing program studi yang ada di ITNY untuk S1 dan D3. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian diharapkan bisa memanfaatkan juga keberadaan MBKM Center untuk memanfaatkan peluang belajar di luar kampus sesuai yang diamanatkan oleh Mas Menteri, sehingga teman-teman dapat mendapatkan pengalaman bekerja lebih dini ya, dengan kegiatan MBKM. Intinya dari pihak ITNY, dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta selalu support dan selalu mendukung upaya teman-teman semua untuk bisa mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus, dan teman-teman bisa memanfaatkan keberadaan MBKM Center, juga program-program yang disediakan oleh kementerian, oleh pemerintah, maupun program-program magang yang nanti dibuka oleh ITNY sendiri untuk bisa menambah pengalaman kerja teman-teman. Untuk bisa bergabung dalam program magang dan studi dan bersertifikat dari Kemendikbudristek. Baik, sebelumnya kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Elis selaku pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Yunas atas sambutan yang diberikan. Baik, langsung saja rekan-rekan dan juga Bapak Ibu sekalian, kita akan menuju ke acara inti, yaitu pemberian materi atau sosialisasi magang dan studi independen bersertifikat MSIB Angkatan 6. Untuk itu kepada narasumber kita, Mas Aditya Angga Ramadan, Eskom, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin, Mbak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Mas? Baik, saya mohon izin share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Ayu. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Yang saya hormati Pak Yunas, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan fakultas ataupun prodi,
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, yang terhormat Bapak Ibu dosen dan juga tenaga kependidikan, serta teman-teman mahasiswa yang tentunya kita banggakan. Saya mengapresiasi sekali dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta yang telah menginisiasi untuk sosialisasi MSIB Angkatan 6 pada hari ini. Dan apresiasi juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir dalam acara sosialisasi ini. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aditya Angga Ramadan. Saya dari tim University and Student Engagement, MSIB, Kampus Merdeka, Kemendikbudristek, yang hari ini mohon izin akan sharing begitu ya terkait dengan MSIB Angkatan 6 di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Nah, mungkin aku panggil rekan-rekan mahasiswa ini dengan teman-teman gitu ya, biar lebih kerap. Nah, teman-teman, di sini kita lihat gitu ya data landscape angkatan kerja di Indonesia ini pada bulan Februari tahun 2023 di mana sebanyak 55,45% angkatan kerja di Indonesia ini adalah pengangguran. Jadi dari 146,62 juta angkatan kerja, sebanyak 7,99 juta diantaranya merupakan pengangguran. Nah, ini tentunya angka yang cukup tinggi ya teman-teman. Dan perusahaan-perusahaan juga mengalami kesulitan nih untuk menemukan talenta ataupun em, talenta-talenta yang diinginkan begitu ya, skill-skill yang dibutuhkan. Perusahaan mengalami kesulitan tersebut dikarenakan terjadi gap nih atau kesenjangan antara ketersediaan SDM dengan permintaan industri begitu. Nah, untuk memfasilitasi mahasiswa mencari pengalaman di dunia nyata begitu pada tahun 2020 berdasarkan Permendikbud nomor 3 adalah sebuah gerakan kampus merdeka yang memberikan kesempatan mahasiswa untuk mencari pengalaman di dunia nyata. Nah, untuk teman-teman yang saat ini S1 gitu ya, teman-teman normalnya menyelesaikan perkuliahan selama 8 semester. Di mana 5 semester teman-teman akan mendapatkan pembelajaran dari Bapak Ibu dosen begitu di perguruan tinggi dan 3 semester teman-teman memiliki hak nih untuk belajar di luar prodi. Dua di antara 3 semester itu menjadi mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Jadi teman-teman akan diberikan kesempatan untuk mencari pengalaman nih, di luar kampus. Nah, ini tentunya juga berlaku bagi mahasiswa-mahasiswa dari program vokasi D1, D2, dan D3. Ini diberlakukan secara proporsional dalam kurikulumnya. Nah, teman-teman, mungkin di sini teman-teman sudah ada yang tahu gitu ya tentang program-program flagship dari kementerian. Mungkin teman-teman tidak asing gitu, ada praktisi mengajar. Ini memberikan profesional di dunia industri untuk bisa memberikan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian Wirausaha Merdeka. Ini yang memantik semangat mahasiswa untuk berwirausaha. Kemudian ISMA, ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk studi ke perguruan tinggi di luar negeri. Kemudian pertukaran mahasiswa merdeka, teman-teman mahasiswa diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti atau merasakan pembelajaran di perguruan tinggi lain di Indonesia. Kemudian kampus mengajar memberikan kesempatan mahasiswa untuk memberikan pembelajaran kepada eh, adik-adik yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, di sesi kita kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai magang dan studi independen, program flagship MSIB. Dari namanya aja kita udah tahu ya teman-teman kalau di sini ada 2 jenis di MSIB ada dua jenis program. Yang pertama program magang bersertifikat,
Kemudian yang kedua, program studi independen bersertifikat. Nah, nanti apa aja perbedaannya kita akan lebih kupas lebih dalam lagi nih di slide selanjutnya. Nah, teman-teman, MSI Kampus Merdeka ini sudah sangat berdampak begitu ya terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia. Sudah diikuti oleh 920.000 mahasiswa di Indonesia, di mana 600.000 mengikuti program yang diselenggarakan oleh mandiri oleh kampus masing-masing dan 320.000 mahasiswa yang mengikuti program flagship yang diselenggarakan oleh kementerian. Nah, jadi MSIB adalah teman-teman magang dan studi independen. Ini tujuannya adalah mengurangi kesenjangan antara ketersediaan SDM berkualitas dengan permintaan industri. Jadi tadi kita sudah sempat bahas terkait dengan bagaimana landscape angkatan kerja, kemudian bagaimana perusahaan ini mengalami kesulitan menemukan talenta-talenta yang diinginkan. Nah, MSIB ini hadir untuk mengurangi gap tersebut. Jadi teman-teman mahasiswa akan diberikan pembelajaran dan juga pengalaman langsung di dunia industri. Sehingga ini harapannya teman-teman akan memiliki skill begitu yang sesuai dengan permintaan industri. Nah, MSIB sudah dijalankan 5 semester teman-teman. Jadi MSIB ini ada di setiap semester sudah dijalankan 5 semester, angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, angkatan ke-4, angkatan ke-5. Dan saat ini sudah dibuka juga MSIB angkatan ke-6 dari 19 Oktober sampai dengan nanti 15 Desember. MSIB ini sudah diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi dari 34 provinsi asal mahasiswa di seluruh Indonesia yang mengikuti program MSIB. Kemudian 491.000 mahasiswa yang telah mendaftar program MSIB, 128.000 mahasiswa yang sudah menjadi peserta, 934 organisasi atau perusahaan yang sudah menjadi mitra MSIB, 3.352 perguruan tinggi yang telah mengirimkan mahasiswanya untuk mengikuti program MSIB. Nah, berdasarkan survei, gitu ya teman-teman, survei dari tim kajian dari Kampus Merdeka ini mengukur dampak dan juga manfaat ekonomi dengan adanya program MSIB. Nah, MSIB ini berdampak terhadap masa tunggu lulusan alumni MSIB mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah. Nah, mahasiswa ketika sudah lulus gitu ya, teman-teman mahasiswa ini rata-rata nasionalnya adalah mendapatkan pekerjaan pertama setelah lulus di rentang waktu 4 bulan. Jadi masa tunggunya mendapatkan pekerjaan pertama itu rata-ratanya 4 bulan. Nah, sedangkan alumni MSIB lebih cepat teman-teman. Yakni berdasarkan survei, yakni di rentang waktu 1,1 bulan. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena memang perusahaan-perusahaan mengakui bahwa teman-teman yang mengikuti program MSIB ini sudah memiliki pengalaman begitu. Sehingga teman-teman dari alumni MSIB ini bisa lebih cepat untuk masuk ke dunia kerja. Dan bahkan ada juga banyak sekali alumni MSIB yang bahkan sebelum lulus sudah ditawari untuk menjadi karyawan di perusahaan tempat sebelumnya mengikuti MSIB. Nah, yang kedua berdampak terhadap gaji pertama setelah lulus. Ini terhadap kelipatan terhadap UMP. Rata-rata nasionalnya yaitu 0,72 kali UMP, sedangkan alumni MSIB lebih tinggi nih, yakni di 1,78 kali. Nah, ini dikarenakan teman-teman MSIB tadi sudah memiliki pengalaman kerja begitu ya, pengalaman magang di perusahaan langsung. Nah, ini dari data terhadap monitoring nih. Kampus mereka melakukan monitoring, mengukur dampak MSIB bagi perguruan tinggi dan dunia industri, di mana 99% koordinator PT menyatakan MSIB memberikan manfaat bagi perguruan tinggi dan program studi. 91%-nya menyatakan MSIB menghasilkan potensi kerjasama atau MOU dengan perusahaan. Nah, dengan perguruan tinggi mengikuti program MSIB ini, maka perguruan tinggi akan lebih
banyak lagi memiliki kesempatan atau meningkatkan potensi untuk bisa bekerja sama langsung dengan perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan MSIB. Kemudian 98%-nya mitra dunia industri menyatakan MSIB memberikan dampak ekonomi dan sosial. 75%-nya PIC mitra dunia industri menyatakan MSIB dapat menggantikan program manajemen train. Nah, dampaknya bagi mahasiswa, yang pertama, alumni MSIB ini memiliki kapasitas berpikir di atas rata-rata. Nah, dari pemecahan masalah, berpikir kritis dan kreatif. Ini karena mahasiswa nanti ketika mengikuti MSIB akan diberikan project atau studi case real di perusahaan. Jadi teman-teman akan dilatih tidak hanya hard skill namun soft skill juga. Teman-teman akan belajar bagaimana memecahkan suatu permasalahan, bagaimana teman-teman dapat berpikir kritis dan juga kreatif. Kemudian mahasiswa alumni MSIB memiliki kompetensi kepemimpinan di atas rata-rata dan lebih baik dibandingkan program lainnya. Ini dikarenakan teman-teman nanti ketika mengerjakan proyek ataupun tugas yang diberikan, teman-teman ini akan berkelompok. Jadi teman-teman akan berkolaborasi. Teman-teman akan belajar bagaimana bernegosiasi, bagaimana berkomunikasi dengan tim begitu ya, dan bagaimana dapat mengelola tim sehingga ini akan meningkatkan kompetensi leadership atau kepemimpinan teman-teman. Manfaat MSIB bagi mahasiswa menghasilkan SDM siap kerja dan berkualitas. Pertama, mendapatkan pengalaman kerja di industri atau institusi mitra. Nah, ini tadi teman-teman akan diberikan kesempatan nih untuk mencari pengalaman langsung ke dunia industri. Mahasiswa yang menghadapi masalah nyata selama program memiliki kompetensi kemampuan manajemen diri, potensi kemampuan berpikir, dan sikap terhadap pekerjaan yang lebih positif. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa yang sebelumnya begitu ya, ketika mendapatkan tugas ataupun pekerjaan, mungkin teman-teman ada yang merasa tidak mampu atau mengeluh begitu ya. Nah, dengan mengikuti MSIB ini, teman-teman akan belajar nih bagaimana memanage diri, kemudian berpikir dan bersikap yang lebih positif, begitu teman. Jadi, respon teman-teman ketika mendapatkan tugas atau pekerjaan ini akan lebih positif, begitu. Kemudian peluang mendapatkan golden ticket atau direkrut langsung menjadi karyawan di mitra terkait. Nah, ini banyak juga alumni MSIB di angkatan sebelumnya yang ketika dapat menampilkan performa yang baik gitu ya dan menyelesaikan program dengan baik, teman-teman ini mendapatkan istilahnya kalau di kami yaitu golden ticket atau teman-teman ini direkrut langsung nih untuk menjadi karyawan di mitra tempat mengikuti MSIB sebelumnya. Dan teman-teman juga tentunya tidak dilepas begitu saja. Teman-teman akan mendapatkan bimbingan dari mentor profesional dan juga berpengalaman. Nanti teman-teman akan diberikan pembekalan dan teman-teman juga ketika mendapatkan case yang teman-teman kira tidak bisa gitu ya, teman-teman bisa berkonsultasi dengan mentor begitu. Dan kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan nantinya dapat dikonversi nih menjadi SKS gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan baik magang maupun studi independen ini nantinya akan dapat dikonversi menjadi SKS. Dan manfaat untuk perguruan tinggi dan mitra dunia industri, perguruan tinggi dapat mewujudkan link or match dan potensi kerjasama langsung dengan mitra dunia industri. Kemudian yang kedua, ini juga berdampak terhadap IKU perguruan tinggi ini dari IKU 1, 2, dan 6. Program MSIB juga memberikan manfaat bagi mitra dunia industri, menggantikan program MT dan adanya potensi kerjasama antara perusahaan dengan perguruan tinggi secara langsung. Dan MSIB juga memastikan mobilitas vertikal terjadi. Jadi teman-teman mahasiswa, alumni MSIB ini juga berkesempatan untuk naik ke tingkat jabatan yang lebih tinggi dalam hierarki dunia industri. Nah, teman-teman, MSIB ini sudah dipercaya oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sebagai wadah kemitraan strategis. Dan ini dari berbagai macam bidang, teman-teman. Jadi MSIB ini terbuka untuk
semua jurusan teman-teman dari berbagai macam bidang. Mungkin di sini teman-teman ada yang pengen gitu ya nanti bekerja gitu berkarir di bidang banking, finance atau di energi dan telco ataupun di manufacturing atau di pemerintahan atau di e-commerce, consulting and academic atau juga teman-teman pengen bisa nantinya berkarir di startup nih. Nah, di MSIB ini ada berbagai macam sektor dan juga perusahaan-perusahaan yang bergabung jadi mitra MSIB. Nah, program prioritas yang telah dijalankan terkait dengan climate change, di sini kita lihat dokumentasi-dokumentasi dari MSIB angkatan sebelumnya yang mahasiswa-mahasiswa ini diberikan kepercayaan untuk bisa berkontribusi ini, mendapatkan pekerjaan real begitu ya, studi case real di perusahaan. Jadi dilibatkan begitu dari misalnya Kementerian PUPR nih, mahasiswa MSIB dilibatkan untuk pembangunan perumahan area IKN. Kemudian kita lihat Badan Restorasi Gambut, Kementerian SDM, Coca-Cola, Astra Internasional, Industri Kereta Api. Nah, ini juga dijalankan oleh program prioritas dari mitra BUMN seperti di PT Inka, PLN, Petrokimia Gresik, BRI, Telkom Indonesia, dan BTP Syariah. Dan masih banyak lagi teman-teman kegiatan-kegiatan dari mitra yang lain yang tentunya teman-teman ini akan diberikan kepercayaan untuk mengerjakan proyek atau case real di perusahaan. Nah, kemudian teknis mengikuti program MSIB. Tadi sudah sempat saya singgung di awal gitu ya, kalau MSIB ini ada dua jenis program teman-teman. Yang pertama program magang bersertifikat, ya ini menghasilkan talenta unggul untuk mitra dunia industri. Di program magang teman-teman akan mengikuti kegiatan onsite atau kegiatan langsung nih di perusahaan selama 5 bulan. Kemudian teman-teman ketika diterima di luar provinsi teman-teman, misalnya teman-teman dari Jogja gitu ya, terus mendaftar dan lolos di MSIP dengan perusahaan di Jakarta, maka teman-teman juga bisa mengajukan biaya mobilisasi. Jadi nanti akan dibelikan tiket keberangkatan dan juga kepulangan oleh MSIB. Dan teman-teman juga akan mendapatkan bantuan biaya hidup atau beasiswa. Nah, bantuan biaya hidup ini sifatnya beasiswa, teman-teman. Jadi, bantuan biaya hidup ini bukan gaji gitu ya, bukan gaji dari perusahaan, namun beasiswa dari pemerintah untuk teman-teman yang ikut MSIB di program di magang bersertifikat ini. Nah, karena ini adalah bantuan dari pemerintah, maka nanti juga akan disesuaikan dengan teman-teman yang saat ini memiliki beasiswa lain nih dari Kemendikbudristek. Misalnya teman-teman memiliki beasiswa dari KIPK gitu ya, 700.000 per bulan misalnya. Nah, teman-teman BPH teman-teman yang misalnya 2,8 juta selama nanti 5 bulan, per bulannya 2,8. Nah, ketika teman-teman memiliki beasiswa lain dari Kemendikbudristek maka akan disesuaikan 2,8 lagi tadi, jika teman-teman memilih KIPK misalnya maka akan dipotong 700.000 per bulannya. Nah, selain itu teman-teman harapannya untuk bantuan biaya hidup ini adalah mindsetnya sebuah bonus gitu ya, bukan dianggap sebagai gaji karena ini adalah beasiswa bantuan biaya hidup dari pemerintah. Nah, teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat nih sebagai bukti bahwa per sudah bulan. proses belajar teman-teman menuju dunia profesional. Nah, ini salah satu contoh teman-teman brosur dari lowongan kerja PT Suri Tani Pemuka gitu. Mungkin teman-teman tidak asing dengan Java gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan ini sekarang sudah mulai menjadikan alumni MSIB sebagai prioritas rekrutmen. Kalau kita lihat mensyaratkan rekrutmennya adalah intern di kampus mereka atau di MSIB begitu.
Nah, itu tadi mengenai magang bersertifikat. Kemudian yang kedua adalah di program studi independen bersertifikat. Ini tujuannya untuk memperkuat talenta digital di Indonesia. Nah, gampangnya teman-teman, studi independen bersertifikat ini adalah kursus gitu ya, atau pembelajaran atau pelatihan yang diberikan kepada mahasiswa oleh pihak industri, perusahaan gitu, dan akan dibiayai penuh oleh MSIB. Jadi teman-teman dapat mengimprove skill gitu ya, meningkatkan kemampuan dengan mengikuti pelatihan di studi independen, dan teman-teman akan biaya kursusnya akan dibiayai oleh MSIB. Nah, kurikulum belajarnya 16 sampai dengan 24 minggu, pembelajaran mandiri dan studi case real. Satu mentor akan membimbing maksimal 25 mahasiswa dan dapat dikonversi minimal 10 SKS. Teman-teman juga berkesempatan mendapatkan sertifikat kompetensi ketika teman-teman nantinya lulus ujian kompetensinya. Nah, kalau magang bersertifikat tadi onsite gitu ya, langsung ke perusahaan. Nah, kalau studi independen, teman-teman akan mengikuti kegiatan secara daring gitu. Jadi teman-teman kegiatan studi independen ini full daring atau online begitu. Nah, ini salah satu prestasi yang cukup membanggakan juga dari teman-teman mahasiswa alumni MSIB sebelumnya di PT Stage Hawk Robotika, di mana dari implementasi ilmu studi independennya yang telah didapatkan mahasiswa ini Kak Mahesa gitu ya. Kak Mahesa ini menjadi perwakilan Indonesia dalam rangkaian acara pameran teknologi internasional di Jerman. Nah, dengan proyeknya ventilator emergensi pertama karya anak bangsa. Nah, ini cukup membanggakan sekali ya teman-teman. Dan ini juga tentunya peluang juga nanti teman-teman kalau mengikuti MSIB juga teman-teman pastinya memiliki peluang yang sama nih untuk bisa berprestasi ketika nanti teman-teman jadi peserta MSIB. Nah, kemudian tadi kita sudah bahas mengenai apa itu MSIB, kemudian jenis programnya, kemudian benefitnya. Nah, kemudian untuk syarat pendaftarannya apa saja gitu ya. Syarat pendaftaran MSIB adalah teman-teman mahasiswa berasal dari perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta di bawah naungan Kemdikbudristek dari program jenjang D2, D3, D4 sampai dengan S1. Dan teman-teman adalah warga negara Indonesia, dibuktikan dengan KTP. Kemudian untuk semester saat mendaftar kan, untuk jenjang vokasi yaitu minimal semester 2, untuk jenjang S1 minimal semester 4 saat mendaftar. Dan tentunya teman-teman perlu mengisi pendaftaran di website kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Kemudian teman-teman juga perlu memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh mitra. Kemudian pas persyaratan dokumennya, yang pertama teman-teman perlu mempersiapkan KTP, kemudian asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini kalau teman-teman mungkin sekarang belum memiliki asuransi kesehatan gitu ya, BPJS kesehatan ataupun asuransi kesehatan lainnya, ini adalah berkas wajib teman-teman. Namun bagi teman-teman yang saat ini belum memiliki, maka teman-teman tetap bisa mendaftar, namun teman-teman nantinya perlu berkomitmen. Nantinya akan ada klausul di website pendaftaran gitu ya, teman-teman wajib memiliki asuransi kesehatan ketika nanti teman-teman sudah diterima di program MSIB dan menjalankan program MSIB. Kemudian teman-teman juga perlu mempersiapkan transkrip dan juga CV. Untuk pimpinan perguruan tinggi yang perlu dipersiapkan yakni surat tugas. Untuk PIC Prodi tidak ada. PIC Prodi ini yang akan nantinya memverifikasi data yang teman-teman unggah. Nah, di MSIB Angkatan 6 nih teman-teman ada hal yang baru nih, informasi baru. Nah, mungkin teman-teman yang pernah ikut MSIB Angkatan sebelumnya gitu ya, surat rekomendasi dan juga SPTJM ini teman-teman dulu secara fisik gitu, mengunduh format, mengisi, kemudian diberi materai dan tanda tangan.
kemudian diunggah kembali ke website kampus mereka. Nah, di MSIB angkatan 6 nih teman-teman, saat ini sudah dilakukan secara digital. Ini akan memudahkan mahasiswa dalam melengkapi data akademik dan juga data beasiswa serta dokumen-dokumen yang diminta, sehingga teman-teman setelah teman-teman menginput atau mengisi data gitu di platform BKM, nantinya data teman-teman akan diverifikasi oleh perguruan tinggi begitu. Nah, kemudian mengenai kuota lamaran. Nah, kuota lamarannya adalah 22 nih di MSIB angkatan 6. Jadi mahasiswa memiliki kesempatan untuk melamar ke posisi atau lowongan begitu sebanyak 22 lamaran maksimal. Untuk seleksinya di MSIB 5 dilakukan seleksi oleh mitra atau perusahaan dari mahasiswa yang lolos seleksi berkas dan tes kebinekaan. Nah, di MSIB 6 ini akan dilakukan seleksi oleh mitra atau perusahaan bagi mahasiswa yang sudah lolos seleksi berkas. Kalau di MSIB 5, proses verifikasi dan validasi berkas ini dilakukan oleh tim kampus mereka. Di MSIB angkatan 6, berkas teman-teman akan diverifikasi oleh perguruan tinggi dan juga program studi. Nah, kuota MSIB di angkatan 6 ini lebih banyak lagi teman-teman. Ini peluang untuk teman-teman, kesempatannya lebih tinggi lagi untuk bisa lolos ke program MSIB angkatan 6. Karena kita lihat dari MSIB angkatan 1, 2, 3, 4, kemudian 5, di MSIB angkatan 6 ini lebih banyak lagi teman-teman kuotanya yang dibuka. Yakni 45.000 kuotanya. Dari magang 27.000 dan SI 18.000. Ini tentunya kesempatan yang sangat baik sekali buat teman-teman. Peluang untuk teman-teman bisa mendaftar dan berkesempatan juga lebih tinggi untuk teman-teman dapat diterima menjadi peserta MSIB angkatan ke-6. Nah, ini yang tidak kalah penting, ini mungkin teman-teman boleh catat gitu ya, atau mau difoto atau di screenshot mengenai timeline MSIB angkatan 6. Nah, ini harapannya teman-teman biar nggak ketinggalan gitu ya terkait dengan timelinenya. Dari 19 Oktober sampai dengan 15 Desember kami sosialisasi ke perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kemudian sudah dibuka pendaftaran MSIB angkatan 6 teman-teman. Dari 19 Oktober sampai dengan nanti 15 Desember 2023, teman-teman masih ada kesempatan sampai dengan nanti 15 Desember. Kemudian tenggat waktu pendaftaran akun pimpinan perguruan tinggi 19 Oktober sampai dengan 30 November 2023. Verifikasi dokumen dan mahasiswa oleh perguruan tinggi. Jadi dokumen yang sudah teman-teman input tadi dan unggah, teman-teman akan diverifikasi dan divalidasi oleh perguruan tinggi, yakni di 19 Oktober sampai dengan 15 Desember 2023. Nah, ketika nantinya teman-teman dinyatakan lolos dan diberikan rekomendasi oleh perguruan, teman nantinya akan mengikuti seleksi ini dan juga offering dari perusahaan, yakni di tanggal 19 Desember sampai dengan 19 Januari 2024. Nah, kemudian untuk timeline pelaksanaan program ketika teman-teman nanti diterima begitu ya, akan hari pertama teman-teman mengikuti magang ataupun studi independen, yakni di tanggal 16 Februari 2024. Untuk pelaksanaan programnya, yakni di 16 Februari sampai dengan 30 Juni 2024. Bagi teman-teman yang diterima di perusahaan di luar provinsi domisili teman-teman, teman-teman bisa mengajukan mobilisasi gitu ya di rentang 27 Februari sampai dengan 10 Maret 2024. Ini adalah periode mobilisasi keberangkatan teman-teman. Kemudian pengisian initial assessment 14 Maret sampai 17 April 2024. Kemudian final evaluation 19 Juni sampai dengan 14 Juli 2024. Kemudian periode kepulangan, mobilisasi kepulangannya 26 Juni sampai dengan 7 Juli 2024. Dan teman-teman mahasiswa juga wajib untuk mengumpulkan laporan akhir
di rentang 19 Juni sampai dengan 14 Juli 2024. Nah, itu tadi teman-teman, harapannya teman-teman bisa mencermati ya terkait dengan timeline MSIB 6 ini, dan masih ada kesempatan teman-teman untuk teman-teman bisa mendaftar di MSIB angkatan 6 ini sampai dengan nanti 15 Desember. Kunjungi website MBKM di kampusmereka.kemdikbud.go.id. Kemudian perlu mengisi data dan upload dokumen diri. Kemudian melakukan persetujuan terhadap poin-poin pertanggungjawaban. Nah, secara paralel dari perguruan tinggi akan menunjuk penanggung jawab, kemudian akan mendaftarkan akun begitu di laman BKM. Setelah itu perlu mengunggah surat tugas dan juga spesimen tanda tangan yang akan nantinya diverifikasi oleh tim program MSIB. Kemudian penanggung jawab perguruan tinggi menunjuk penanggung jawab fakultas atau prodi untuk melakukan verifikasi data dengan mengisikan email pihak fakultas atau prodi. Jadi data teman-teman nanti akan diverifikasi terlebih dahulu oleh masing-masing PIC di fakultas atau di program studi. Nah, jika sudah, maka PIC fakultas atau prodi ini akan memverifikasi data teman-teman untuk melakukan approval melalui tautan yang dikirimkan melalui email. Nah, jika data teman-teman diterima begitu, maka penanggung jawab PT akan melakukan approval secara bersamaan. Jadi data teman-teman akan disetujui dan direkomendasikan untuk selanjutnya teman-teman bisa mengikuti seleksi di mitra atau perusahaan. Nah, kemudian teknisnya bagaimana? Teknis untuk pendaftaran karena sekarang sudah digital gitu ya, sebelumnya via fisik. Kita akan bahas mengenai langkah pengajuan surat rekomendasi dan surat pertanggungjawaban mutlak mahasiswa digital, kemudian pendaftaran program, langkah mendaftarnya, kemudian bagaimana teman-teman bisa mengakses pusat informasi dan pusat bantuan. Yang pertama, langkah pengajuan SR dan SPTJM digital. Teman-teman bisa mencari posisi magang dan studi independen di website kampus mereka dengan mengunjungi website kampus mereka.kemdikbud.go.id. Teman-teman nanti bisa pilih menu di atas, kemudian pilih program. Nanti akan muncul cari kegiatan atau cari posisi atau kelas di magang ataupun studi independen. Nah, saat ini teman-teman, perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra MSIB ini sedang dalam proses review dan juga seleksi. Dan nantinya akan dipublish lowongan ke website kampus mereka teman-teman sekitar di minggu ketiga atau di minggu keempat nih di bulan November. Jadi teman-teman harapannya teman-teman bisa mendaftar terlebih dahulu, kemudian melengkapi data-data pendaftaran. Setelah itu nanti jika lowongan sudah dipublish begitu, teman-teman bisa segera memilih lowongan-lowongan yang tersedia. Nah, kemudian untuk alur pengisian data akademik SRSPTJM tanpa mendaftar ke lowongan terlebih dahulu nih. Jadi teman-teman bisa register gitu ya, membuat akun, dan nanti teman-teman bisa akses di pengaturan akun, kemudian ada menu cek status rekomendasi program. Kemudian pilih nama programnya MSIB, selanjutnya lengkapi data, kemudian teman-teman akan diminta untuk melengkapi data akademik. Nah, data akademik ini teman-teman perlu isi informasi akademiknya, kemudian informasi beasiswa dan juga unggah KTP dan informasi data KTP. Di informasi akademik perlu teman-teman inputkan semester saat ini dan juga IPK terakhir. Untuk beasiswa, teman-teman bisa inputkan jika teman-teman memiliki beasiswa dari Kemdikbudristek. Nah, untuk teman-teman yang memiliki beasiswa lain nih, misalnya dari APBD begitu ya, atau dari perusahaan, maka teman-teman dapat diasumsikan teman-teman tidak sedang menerima gitu ya beasiswa dari Kemdikbudristek. Nah, setelah itu bisa klik selanjutnya, dan teman-teman akan diminta untuk melengkapi data pribadi, yaitu unggah KTP dan mengisikan detailnya seperti
nama, NIK, alamat, provinsi, kota, kecamatan, desa, RT, RW, dan juga alamat sesuai tempat tinggal sesuai dengan KTP. Kemudian bisa diklik selanjutnya. Teman-teman akan diminta untuk melengkapi data asuransi atau BPJS kesehatan nih. Asuransi kesehatan teman-teman. Kalau teman-teman memiliki, silahkan pilih iya, kemudian unggah bukti asuransi kesehatannya. Jika tidak, teman-teman silahkan pilih tidak, kemudian teman-teman akan ada muncul nih klausul bahwa teman-teman saya berkomitmen untuk memiliki asuransi kesehatan sebelum program MBKM berjalan. Jadi nanti ketika teman-teman sudah diterima gitu ya di perusahaan atau mitra, teman-teman wajib untuk segera memiliki dan juga melengkapi asuransi kesehatan. Nah, setelah itu teman-teman dapat periksa ulang dokumen. Nah, jika sudah, teman bisa checklist. Saya telah memeriksa ulang. Setelah itu akan muncul notifikasi data dan dokumen berhasil dikirim. Dokumen ini akan ditinjau oleh tim terkait. Kamu dapat melanjutkan daftar lowongan yang telah dipilih. Nah, data teman-teman ini nantinya akan diverifikasi oleh pihak perguruan tinggi gitu ya. Namun proses ini paralel teman-teman juga nanti ketika lowongan sudah publish, teman-teman bisa mendaftar di lowongan begitu. Nah, teman-teman bisa memantau nih secara berkala status verifikasi teman-teman di akun MBKM pada menu profile. Kemudian untuk pendaftaran ke program, langkahnya teman-teman masuk ke website kampusmereka.kemdikbud.go.id dan nantinya ketika lowongannya sudah dipublish gitu ya, teman-teman akan melihat lowongan-lowongan yang tersedia, detailnya, penempatan di mana, kompetensinya apa, dan requirement-nya seperti apa. Teman-teman bisa klik daftar gitu. Kemudian teman-teman akan diminta untuk melengkapi dokumen pendaftaran seperti CV, transkrip, kemudian sertifikat-sertifikat pendukung begitu. Ini juga informasi pribadi seperti agama dan asal SMA. Kemudian teman-teman bisa klik selanjutnya. Dan teman-teman perlu mengisi kontak pribadi. Kontak pribadi ini pastikan adalah kontak yang aktif gitu ya teman-teman. Karena peserta MSIB nantinya akan ketika terjadi permintaan dokumen gitu atau konfirmasi maka akan dihubungi ke kontak pribadi. Dan juga teman-teman bisa mengisikan kontak darurat begitu ya. Nama, kemudian hubungannya, kemudian nomor ponselnya. Setelah itu teman-teman juga perlu mengisi akun media sosial teman-teman nih. Facebook, Instagram, Twitter gitu. Nah, setelah teman-teman sudah mengisi, teman-teman nantinya langkah terakhirnya adalah teman-teman perlu menceklis gitu ya. Pernyataan kesanggupan, komitmen. Ini nanti teman-teman bisa baca lebih cermat lagi dan nantinya teman-teman bisa checklist dan kemudian klik daftar. Nah, ini teman-teman adalah maksimal 22 posisi ya teman-teman, baik magang maupun studi independen. Pastikan teman-teman memilih posisi-posisi yang sesuai dengan minat teman-teman. Nah, setelah itu, setelah didaftar, teman-teman akan muncul notifikasi pendaftaran berhasil. Nah, pendaftaran teman-teman ini akan ditahan sementara dan belum diteruskan ke mitra sampai dengan nantinya verifikasi selesai. Jadi dari perguruan tinggi sudah approve, kemudian pimpinan perguruan tinggi merekomendasikan, baru data teman-teman akan diteruskan begitu ke pihak mitra atau perusahaan. Nah, kalau teman-teman punya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah sering ditanyakan, begitu teman-teman bisa mengakses pusat informasi. Dan kalau nantinya teman-teman menghadapi kendala gitu ya, mengalami kendala saat mendaftar atau saat teman-teman nanti diterima dan mengikuti MSIB, teman-teman bisa akses yang namanya pusat bantuan. Nah, pusat bantuan ini akan memberikan bantuan kepada teman-teman ketika teman-teman menghadapi kendala gitu ya. Nanti akan ada tim IT dari Kemdikbud yang akan membantu teman-teman terkait kendala teman-teman.
Nah, teman-teman bisa akses di pusat informasi dan kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, kemudian pilih di menu atas ada menu butuh bantuan, silakan diklik, dan nanti di samping kanan pojok itu ada pusat bantuan, silakan diklik, dan nanti teman-teman bisa menyampaikan kendalanya dan melampirkan bukti, begitu bisa berupa screenshot ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman juga boleh banget buat gabung nih di grup Telegram pendaftar MSIB, dan untuk update informasi teman-teman banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan di grup tersebut. Teman-teman bisa akses bit.ly/telegram MSIB untuk bisa bergabung. Dan MSIB juga punya akun media sosial, teman-teman boleh banget follow di LinkedIn MSIB Kampus Merdeka, kemudian di Instagram Magang Merdeka. Nah, banyak sekali informasi, sharing-sharing alumni, tutorial bagaimana mendaftar, dan bagaimana tips and trick dan pelatihan juga banyak nantinya teman-teman bisa temukan di akun media sosial MSIB. Nah, teman-teman nanti akan ada pelatihan CV dan juga interview dan juga bagaimana tips and trick memilih mitra nih teman-teman di hari Sabtu dan Minggu ini teman-teman. Teman-teman bisa update informasinya nanti di Instagram magang mereka gitu ya. Silakan teman-teman bisa follow. Dan MSIB juga memiliki kanal YouTube di MSIB Kampus Merdeka. Teman-teman boleh banget untuk subscribe, dan di sana banyak sekali video-video tutorial, kemudian pelatihan, sharing alumni, dan lain-lain. Teman-teman boleh banget untuk kunjungi dan juga subscribe akun YouTube MSIB Kampus Merdeka. Nah, itu tadi teman-teman kita sudah bahas gitu ya, dari mulai latar belakang, kemudian bagaimana gap antara industri dan juga mahasiswa, bagaimana kita sudah tahu mengenai MSIB, kemudian perbedaan magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat, apa saja benefitnya, kemudian bagaimana syarat dan juga timeline pelaksanaannya. Dan bagaimana jika teman-teman mendaftar, teknis mendaftarnya ya secara digital, dan bagaimana jika teman-teman menemukan kendala. Nah, kami dari tim MSIB tentunya mengajak untuk teman-teman dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta untuk bisa bergabung nih, untuk bisa mendaftar di MSIB Angkatan 6 ini teman-teman. Ayo teman-teman, teman-teman bisa mendaftar di MSIB Angkatan 6. Beranilah mencoba teman-teman, karena keberanian itu akan menjadi investasi bagi diri teman-teman masing-masing, dan beranilah untuk mengambil kesempatan. Dengan mengikuti MSIB ini, teman-teman bisa menjadikan MSIB sebagai pintu gerbang gitu ya, untuk teman-teman bisa mulai di karir, improvement skill, dan mencari pengalaman di dunia kerja, sehingga teman-teman nantinya bisa lebih siap untuk menghadapi tantangan di dunia kerja, dan teman-teman mulai untuk berproses meraih kesuksesan. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Mas Aditya Anggaramadan Eskom selaku narasumber kita pada siang hari ini, yaitu dari University and Engagement Staff Program MSIB Kemendikbudristek. Baik, bagi teman-teman, ada dua hal yang perlu digarisbawahi di sini, yaitu yang pertama, program magang bersertifikat akan diikuti on the spot atau all-set selama 5 bulan ketika diterima. Kemudian yang kedua, studi independen akan diikuti secara daring atau online begitu ya. Dan maksimal ada 22 posisi, baik itu magang maupun studi independen. Baik, begitu banyak informasi yang sudah diberikan. Tentunya masih banyak juga mungkin keingintahuan teman-teman semua. Untuk itu kami berikan waktu untuk diskusi. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Yunas
sebagai moderator untuk diskusi pada siang hari ini. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Elis atas waktu yang diberikan. Oke, mungkin dari teman-teman, teman-teman mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen, ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada Mas Aditya terkait dengan penyelenggaraan MSIB di angkatan ke-6 ini. Monggo, silakan bisa disampaikan langsung dengan raise hand atau mungkin bisa tulis di chat untuk nanti kita bacakan dan kita sampaikan kepada narasumber kita. Oke, ada pertanyaan dari Eriko ya. Oke, kan Eriko, ya, Eriko bisa open mic, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Yunas dan juga teman-teman. Saya izin bertanya, saya dari Prodi PWK dan izin memperkenalkan diri, saya Eriko Yanwar Aditya Putra. Di sini saya ingin bertanya mengenai, ini kan saya sudah mendaftar registrasi di akun Kampus Merdeka. Dan di sini di profil itu perlu dilengkapi tentang detail rekening bank. Ini lebih secara praktis ya Kak. Nah, di rekening bank itu tertuju ada informasi untuk pendaftar MSIB 6 dan kampus mengajar 7. Silahkan memilih Bank Mandiri atau BSI khusus wilayah Aceh. Pilihan BRI hanya untuk mahasiswa kampus mengajar 6. Nah, sementara saya kan punyanya BRI. Nah, itu apakah bisa atau saya harus menggunakan Bank Mandiri? Gitu. Ini itu saja sih. Terima kasih. Oke, terkait dengan nomor rekening ya. Oke. Mungkin langsung dijawab dulu, mungkin dari Mas Aditya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya tadi Kak Eriko gitu ya. Nah, benar sekali Kak, memang di MSIB Angkatan 6 nantinya teman-teman mahasiswa ini direkomendasikan untuk menggunakan rekening mandiri gitu ya. Karena memang bank penyalur dari pihak pemberi dana saat ini bank penyalurnya adalah Bank Mandiri. Nah, pengalaman dari MSIB angkatan sebelumnya, ketika teman-teman mahasiswa menggunakan rekening selain Bank Mandiri gitu ya, maka ini ada beberapa kendala nih Kak. Ada misalnya semacam gagal transfer begitu. Jadi untuk menghindari case-case seperti itu, kami rekomendasikan mahasiswa ini untuk menggunakan rekening mandiri. Nah, teman-teman bisa banget untuk membuat rekening mandiri gitu ya secara online. Sekarang teman-teman bisa membuat rekening tidak harus ke bank gitu, jadi teman-teman bisa membuat rekening online. Dan BSI ini juga dikarenakan mahasiswa dari Aceh gitu ya, karena di Aceh hanya ada Bank BSI, maka teman-teman di Aceh, yang teman-teman dari Aceh boleh menggunakan rekening BSI seperti itu. Semoga menjawab Kak Eriko. Baik Kak, berarti ini yang nggak punya mandiri kita harus membuka rekening dulu ya di Bank BRI. Ya betul, direkomendasikan membuka rekening Kak, supaya lebih lancar lagi nanti prosesnya. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi teman-teman yang mau mendaftar program MSIB ini diharapkan punya rekening Bank Mandiri gitu ya. Sehingga nanti kalau teman-teman keterima, proses administrasinya akan lebih mudah. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum ini dari Mas Taufik Hidayat terlebih dahulu. Silakan Mas Taufik Hidayat bisa open mic. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya dari mahasiswa ITNY. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya lihat di kalender akademik ini mulai program kegiatannya itu pas kita pengisian KRS Pak. Nah, apakah kita tetap isi KRS seperti biasa atau bagaimana? Terus yang kedua, untuk sertifikat pengalaman itu dari tingkat SMA bisa nggak atau hanya di waktu kuliah saja Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Taufik Hidayat. Dua pertanyaan terkait dengan periode
MSIB itu akan berbarengan dengan pengisian KRS di semester genap tahun 2023-2024. Oke, itu nanti pertanyaannya disimpan untuk internal ya, untuk internal TNY ya. Kemudian yang kedua terkait tadi dengan apa? Ini Pak, untuk sertifikat pengalaman organisasi. Sertifikat. Ya, sertifikat pengalaman ini apakah dari jenjang kuliah aja atau boleh nih dari SMP, misalnya dia ketua OSIS SMP gitu, dia masukkan di pas sebagai sertifikat pengalaman gitu. Oke, mungkin langsung dijawab dulu oleh Pak Mas Aditya, silakan. Ya, terima kasih tadi pertanyaannya dari Mas Taufik Hidayat. Untuk sertifikat ini opsional, Mas. Namun lebih baik kalau teman-teman mahasiswa ini melampirkan gitu ya sertifikat, misalnya pengalaman organisasi gitu sebagai nilai tambah. Dan ini juga tidak dibatasi apakah harus sertifikat pas kuliah gitu ya, atau boleh juga sertifikat ketika di jenjang sebelumnya. Jadi boleh begitu ya, teman-teman melampirkan sertifikat, mungkin sertifikat di pas ketika di SMK, boleh banget. Ini juga akan menjadi nilai tambah. Apalagi teman-teman bisa menonjolkan dengan sertifikat teman-teman dengan posisi yang teman-teman lamar ini masih relevan gitu ya. Dan teman-teman bisa menunjukkan kalau bahwa teman-teman di kegiatan tersebut begitu teman-teman aktif gitu ya di dalam kegiatan-kegiatan yang teman-teman ikut berkontribusi di dalamnya. Seperti itu. Semoga menjawab Kak Taufik Hidayat. Ya. Terima kasih Pak. Oke, kemudian kalau Sama-sama. terkait dengan pengisian KRS, pada dasarnya sih untuk kamu nanti mengikuti terlebih dahulu proses seleksi untuk MSIB. Nah, nanti ketika kamu dinyatakan diterima di program MSIB, untuk pengisian KRS ini nanti akan dibahas bersama dengan dosen pembimbing akademik atau dosen wali kamu. Karena nantinya dari kegiatan kamu mengikuti MSIB ini kan akan dikonversikan ke dalam mata kuliah yang kamu ambil di prodi kamu kayak gitu. Jadi tetap aja mengikuti proses seleksinya gitu ya. Harapannya sih nanti lolos seleksi gitu, sehingga nanti untuk urusan konversi itu nanti akan dilakukan bersama-sama dengan dosen pembimbing akademik kamu kayak gitu, dan juga bersama dengan prodi. Gitu mungkin ya, Taufik, untuk jawaban terkait dengan periode KRS gitu ya. Oh iya Pak, makasih banyak. Oke, terima kasih Taufik. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa?